Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Novi Armelia, mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2025 tahap 4. Prodi Al-Quran Hadis di LPTK UIN Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat. Dengan nomor induk mahasiswa 2524012437. Hari ini saya mengambil video praktek mengajar di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Padang Pariaman kelas 8 fase D. Dengan model pembelajaran discovery learning dan metode yang digunakan yaitu diskusi, tanya jawab, serta penugasan dengan materi mat badal. Demikian perkenalan singkat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau Ananda berdiri semuanya. Perhatikan sampah yang ada di bawah meja dan kursinya. Jika ada, tolong dibuang ke tempat sampah. Terima kasih Hasya. Jika sudah, silakan duduk. Baiklah Ananda, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Destain Al-Qiyam Idris Wudu ilallah Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Mohon disimak nama-nama yang akan Ibu panggilkan. Jika hadir, bilang hadir. Jika tidak hadir, bilang absen ya. Baik. Fazia, Hadir, Bu. Zifana, Hadir, Bu. Asfia Latifah. Hadir, Bu. Baiklah, untuk lebih semangatnya kita menyambut pembelajaran pada hari ini, marilah kita lakukan ice breaking. Jika Ibu katakan pagi, Ananda tepuknya 1. Pagi. Jika Ibu katakan siang, Ananda tepuknya 2. Siang. Baiklah, materi kita pada hari ini adalah mat badal. Apakah sebelumnya Ananda pernah dengar apa itu mat badal? Benar. Ada yang bisa jelaskan atau sebutkan? Oke, tafadhal Fazia. Mad badal adalah apabila huruf hamzah bertemu dengan huruf alif, waw, dan ya dibaca panjang 2 harokat dalam satu kata. Masya Allah, tepuk tangan untuk Fazia, bagus. Betul ya? Apabila ada huruf hamzah bertemu dengan huruf mat yang 3, alif, waw, dan ya dalam satu kata dibaca panjang 2 harokat. Minggu lalu kita telah mempelajari materi mengenai mat tabi'i. Betul? Ya. Ada yang masih ingat apa itu mat tabi'i? Angkat tangan satu orang. Silakan Aurel. Mat asli. Betul. Tepuk tangan untuk Aurel. Betul. Mat tabi'i adalah mat asli. Di mana mat asli itu hurufnya ada berapa? 3. Yaitu alif, waw, dan ya. Nah, materi yang sekarang yang akan kita bahas itu sangat berkaitan dengan materi minggu lalu, yaitu mat badal. Apa persamaannya, Bu? Mat sama-sama panjang, tabi'i artinya asli, sementara badal artinya pengganti. Nah, motivasi kita dalam pembelajaran mat badal kali ini supaya kita dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Seperti dari arti ilmu tajwid. Apa itu ilmu tajwid? Masih ingat? Membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan luguwahnya atau bahasa Al-Quran. Karena bahasa Al-Quran berbeda dengan bahasa kita sehari-hari. Ingat ya, tidak semua yang bertuliskan bahasa Arab itu Al-Quran. Untuk lebih lanjutnya,
Nanti silahkan anak ibu perhatikan tayangan PPT dan video pembelajaran yang ada di hadapan Ananda. Yuk kita simak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ibu mau Ananda mengetahui apa tujuan pembelajaran kita. Minta tolong ibu bacakan. Saya, Bu. Oke, Miasa, terima kasih. Melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning, metode diskusi tanya-jawab, serta tayangan video, menelaah buku bacaan dan bahan ajar. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan mampu 1. Menjelaskan pengertian hukum bacaan mat badal. 2. Menjelaskan ciri-ciri hukum bacaan mat badal. 3. Mengidentifikasi hukum bacaan mat badal. 4. Membedakan bacaan mat badal dengan mat tabi'i. 5. Mempraktikkan hukum bacaan mat badal. Tepuk tangan untuk Miasa. Betul ya yang disampaikan Miasa. Kita mempelajari mad badal ini harus tahu apa yang akan kita dapatkan nantinya. Yang pertama tujuannya ialah Ananda dapat menjelaskan apa itu mad badal. Apa itu arti mad badal. Kemudian yang kedua ciri-ciri. Bagaimana bentukannya dikatakan itu mad badal. Yang ketiga mengidentifikasi. Kemudian membedakan bacaan mad badal dengan mad tabi'i serta mempraktikkan hukum bacaan mad badal. Supaya kita dapat membaca Al-Quran, tahu juga dengan huruf yang kita baca. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita. Melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Kemudian, setelah tujuan pembelajaran, kita lakukan nanti akan adanya penilaian. Penilaian. Penilaiannya apa saja, Bu? Penilaiannya yaitu yang pertama, kemarin Ibu sudah membagi kelompok yang terdiri dari 4 kelompok heterogen. Masih ingat? Masih. Siapa saja kelompoknya? Masih ingat? Masih. Oke. Nah, jadi Ibu akan membagi beberapa kelompok yang akan Ibu nilai apa? Ketepatan jawaban, kemudian kerapian, keaktifan, dan kesungguhannya. Jika Ananda semua mendapatkan nilai yang lengkap, maka akan mendapatkan nilai tertinggi, yaitu perolehannya 100. Nah, seperti ini. Nah, ini dia. Aspek penilaian. Ketepatan jawaban. Kalau Ibu berharapnya ini ya, sesuai dengan konsep dan materi. Materi kita apa? Mat badal. Kerapian, Ananda dinilai rapi. Kemudian keaktifan dan kesungguhan. Ya, sungguh-sungguh dalam mengetahui, oh ini mat badal ternyata yang saya baca selama ini mat badal, seperti itu. Oke, baik. Untuk itu Ibu mau Ananda sama-sama menyimak tayangan video yang ada di hadapan Ananda dengan saksama. Nah, setelah memperhatikan tayangan video yang ada di depan, Ibu akan menjelaskan apa itu mat badal. Perhatikan ke depan. Oke. Pengertian mad badal. Siapa yang bisa bacakan apa itu mad badal? Apa itu mad badal? Ya, silakan Fazia. Mad badal adalah salah satu jenis mad asli dalam ilmu tajwid, yaitu bacaan panjang yang terjadi apabila huruf hamzah diikuti oleh huruf mad berupa alif, waw, atau ya dalam satu kata. Disebut badal yang berarti pengganti, karena huruf mad tersebut merupakan pengganti dari hamzah, sehingga bacaan menjadi lebih mudah diucapkan. Oke, jadi kesimpulannya adalah mad badal itu adalah mad pengganti. Pengganti apa? Pengganti bacaan hamzah. Apabila hamzah bertemu dengan alif tanpa harokat, hamzahnya berharokat fathah. Apabila hamzah bertemu dengan waw sukun, hamzahnya berharokat bom. Apabila hamzah bertemu dengan ya, ya-nya harokatnya kasroh. Itu contohnya. Kita lihat ciri-ciri dari mad badal. Ciri-ciri mad badal terdapat huruf hamzah dalam satu kata. Kemudian setelah hamzah terdapat huruf mad, yaitu alif, waw, dan ya. Kemudian ciri yang ketiga apa? hamzah dan huruf mad berada dalam satu kata, terpisah oleh kata lain. Yang keempat? Bacaan tersebut dibaca panjang lahat sesuai ketentuan mad badal. Nah, pada intinya seperti ini. Yang pertama, terdapat huruf hamzah dalam satu kata. Kita tulis hamzahnya dulu. Nah, hamzah ya. Dalam satu kata. Setelah hamzah, terdapat huruf mat. Kita tahu huruf mat ada 3, yaitu alif, waw,
Nah, dia setelah katanya nak alif, waw, dan ya. Alif tanpa harokat, waw sukun, dan ya sukun. Katanya tadi hamzah dalam satu kata bertemu dengan huruf mat. Nah, jika dia alif tanpa harokat, hamzahnya berharokat apa? Fathah, betul. Nah, jika dia waw sukun, hamzahnya berharokat apa? Nah, namun penulisannya jarang kita temui atau mungkin tidak kita temui yang langsung hamzah seperti ini. Namun diganti menjadi ini kan kalau dibaca apa bacanya? A kan? Ya. A, ya. Atau kalau dia diganti menjadi bacaan mad badal, maka ini berubah jadi seperti ini. Jadi seperti ini. Ini hamzahnya dipindah ke ke atas. Jadinya dia kalau waw sukun, hamzahnya berharokat? Dhamma, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Dhamma. Nah, jika hamzahnya ya, maka seperti ini. Pernah Anda temui seperti ini? Oke. Jika dia ya, maka hamzahnya berharokat kasrah. Coba kita perhatikan contoh yang berikut. Ini adalah contoh dari mad badal. Coba perhatikan. Siapa yang bisa memberikan contoh atau membacakan contoh yang ada di depan? Saya Bu. Silakan Anda. Aman. Amenu. Betul. Yang mana mad badalnya? Amenu. Ya, betul. Ini ya. A ya. Amenu. Betul. Apabila alif tanpa harokat didahului oleh huruf hamzah berharokat fathah. Intinya di hamzah. Kalimat apa yang diganti badal itu, Bu? Kalimat hamzah yang diganti bacaannya. Ya. Jadi amenu. Mana mad badalnya? Betul. Oke, siapa lagi yang mau mencoba? Saya Bu. Silakan Fauzia. Ilafi. Nah, di mana mad badalnya? Kenapa? Huruf ya didahului oleh hamzah berbaris kasroh. Karena ya didahului oleh hamzah yang berharokat kasroh. Bagus. Tepuk tangan untuk Fauzia. Tepuk tangan untuk kita semua. Siang, pagi, siang, malam. Masya Allah, tabarakallah. Oke, kita lanjut. Ini ada contoh lain dari mad badal. Apakah ada yang lain ingin mencoba? Saya Bu. Silakan Fatia. Apa bang? Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Mana mad badalnya? Kenapa uti itu adalah mad badal? Karena waw sukun didahului hamzah berharakat dhammah. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk Fatia. Next, contoh berikutnya. Siapa yang mau mencoba membaca? Saya Bu. Oke, silakan. Akila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tusqa min ainin aniyah. Oke, dalam Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 5, di mana terletak mad badalnya? A. Kenapa? Karena alif tanpa harokat bertemu dengan hamzah berharokat fathah. Oke, didahului atau bertemu dengan hamzah berharokat fathah. Tepuk tangan untuk Akila. Betul sekali. Bagus ya. Alhamdulillah. Kenapa dalam Quran surat Al-Ghasyiyah itu ayat 5 terdapat salah satu contoh dari mad badal. Dari mana kita tahu? Yaitu dari ciri-ciri mad badal. Ya, seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi. Ciri-ciri mad badal apabila apa? Alif tanpa harokat didahului hamzah berharokat apabila waw sukun didahului Oke, betul. Apabila ya sukun didahului hamzah berharokat kasroh. Nah, di sini apabila alif tanpa harokat bertemu dengan atau didahului oleh hamzah berharokat fathah. Nah, itu adalah ciri-ciri mad badal. Tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah Nanda, seperti yang sudah kita bahas minggu lalu, bahwasanya kita ada pembahagian kelompok, ya, di mana kelompoknya kita sudah bahas atau kita sudah bagi minggu lalu. Ya, sifatnya adalah heterogen. Ya, terdiri dari 4 kelompok. Masih ingat kelompoknya? Masih. Silakan duduk di kelompok masing-masing. Baiklah, setelah duduk di kelompok masing-masing, seperti yang sudah Ibu sampaikan, bahwasanya setelah penayangan tadi kita akan melakukan penugasan. Nah, Ibu akan memberikan
masing-masing dari Ananda materi, di mana nanti Ananda boleh baca materi ini, kemudian Ibu akan memberikan LKPD dan juga tugas kelompok. Nah, LKPD dikerjakan masing-masing Ananda, dan tugas kelompok dikerjakan per kelompok, namun akan didemonstrasikan nanti minimal satu orang yang akan mewakili kelompoknya untuk menampilkan di depan. Ya? Siap? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Tahmid. Alhamdulillah. Tasbih. Subhanallah. Tahlil. La ilaha illallah. Oh, ini materinya. KPD. KPD. Masing-masing ya. 2. Ini berapa? 5. Saya 5 ya. 1, 2, 3. 2 lagi. Berapa lagi? 4. Ini 5. Nah, itu KPD-nya. Ini tugas kelompoknya cuma 1. Materinya 1. Nah. Sayang, ini. Nah, masing-masing Ananda sudah mendapatkan materi ajar, sudah mendapatkan LKPD, dan masing-masing kelompok juga sudah mendapatkan tugas kelompoknya. Untuk itu, bagian LKPD-nya itu diisi oleh masing-masing individu. Ya, tugas kelompoknya per kelompok yang akan didemonstrasikan nanti di papan di depan. Jika Ananda sudah selesai, perwakilannya 1 orang saja per kelompok. Sudah? Ayo, silakan baca materinya. Setelah membaca materi, silakan Ananda kerjakan apa pertanyaan yang ada di dalam LKPD, tulis jawabannya dalam LKPD masing-masing. Setelah mengerjakan LKPD-nya, barulah diskusikan tugas kelompoknya. Ada. Iya. 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 Coba kan huruf-huruf mat nadanya nggak apa-apa. Huruf-huruf mat itu ada berapa? Oke, Ananda, jangan lupa buat nama, kelas, dan tanggal pengerjaan LKPD-nya. Ya betul, Rifana. Ya. Baiklah, apakah tugasnya sudah selesai? Sudah, alhamdulillah. Ibu minta tolong kepada ketua dari masing-masing kelompok untuk mengumpulkan tugasnya dan berikan kepada Ibu di depan. Terima kasih. Sekarang kita akan melihat presentasi dari masing-masing kelompok, di mana diwakilkan oleh 1 orang. Namun sebelum itu kita akan mencabut lotre. Kelompok mana dulu yang tampil? Silakan, kelompok 1. Ini ambil. Oke, nomor urut berapa? Lihat kan teman-temannya? 2. Oke, kelompok 1 dapat nomor urut 2. Berikutnya yang terakhir berarti kelompok 4 dapat nomor urut 1. Baiklah, penampilan pertama yaitu dari kelompok 4. Nih ya, kelompok 4 siap untuk tampil? Siap. Oke, silakan. Siapa perwakilannya? Fazia. Silakan Fazia ke depan. Bismillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu soal pertama, tunjukkan contoh bacaan mad badal pada ayat di atas. Yang kedua, berikan penjelasan yang tepat sesuai lafaz tersebut. Yang ketiga, jelaskan pula cara membacanya yang benar. Pada surah Al-Baqarah ayat 13 yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Pada surah Al-Baqarah ayat 13, mad badalnya terletak pada lafaz aminu karena alif tanpa harokat didahului oleh hamzah berharokat fathah. Pada surat Ali Imran ayat 173, qad jama'u lakum faqshawhum fazadahum imanan. Yang lafaznya imanan karena ia sukun didahului hamzah berharokat kasrah. Pada surat Al-Imran ayat 186,
latubalawunna fi amwalikum wa anfusikum wala tashma'unna minal ladzina utul kitab. Yang lafaznya utul. Ya, karena waw sukun didahului hamzah berharokat dhammah. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Fazia dari kelompok 4. Ya, tangan untuk Fazia. Nah, bagus ya. Hasil dari presentasi kelompok 4 tadi itu sangat bagus. Namun, jika ada di antara kelompok lain ini ingin bertanya, silakan. Ada yang diragukan tidak dengan hasil diskusi kelompok dari kelompok 4 tadi? Saya, Bu. Oke, silakan Anindita. Ada pertanyaan? Pada surat Ali Imran ayat 186, Ya, coba perhatikan semuanya. kenapa pada lafaz amwalukum tidak termasuk mat badal juga? Oke, bagus pertanyaan Anindita. Tepuk tangan untuk Anindita. Kenapa pada ayat amwalikum, ya, kenapa itu bukan mat badal sementara dia ada hamzah berharokat fathah disambut dengan mim? Ada yang bisa menjawab? Ayo jawab itu. Oke, Zivana dari kelompok 3. Silakan Zivana dari kelompok 3. Karena kalau hamzah berharakat fathah itu seharusnya didahului oleh alif tanpa harakat. Betul, tepuk tangan untuk Zivana. Betul ya, perhatikan semua kelompok. Kenapa dalam Quran surat Ali Imran ayat 108 itu kalimatnya amwalikum, kenapa tidak termasuk dalam mad badal sementara ada hamzah? Ya kan? Kemudian setelahnya ada mim. Jawaban dari Zivana tadi sangat jelas, sangat betul. Karena kita tahu dari awal konsepnya. Ya Kari? Konsepnya dari awal bahwasanya mad badal itu apabila hamzah bertemu dengan huruf mat. Ingat, dalam Quran surat Ali Imran memang betul hamzah tapi tidak bertemu dengan huruf mat. Ya kan? Huruf mat ada 3, yaitu alif tanpa harokat, waw sukun, ya sukun. Sementara dalam Quran surat Ali Imran ayat 186 alif atau hamzah bertemu dengan mim, di mana mim bukan huruf mat, jadi bukan termasuk mat badal dan bacaannya juga pendek. Bacakan lagi Zivana. Amwalikum. Amwalikum, ya. Berarti bukan termasuk huruf mat. Paham? Fahim tum? Fahimna. Masya Allah. Baiklah, apakah Anda sudah mengerti dengan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang telah dilontarkan oleh masing-masing kelompok tadi? Alhamdulillah. Maka dari itu, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Ibu mau satu orang untuk menarik kesimpulan apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Ada yang bisa? Saya, Bu. Iya, tafadhol Zivana, tafadholi. Mad badal adalah salah satu jenis mad asli dalam ilmu tajwid. Mad badal memiliki 3 huruf mad, yaitu alif. Ibu koreksi dikit. Mad badal itu hurufnya adalah hamzah. Huruf madnya, huruf madnya ada apa saja huruf madnya? Huruf madnya alif, waw, ya. Ya, alif tanpa harokat, waw sukun dan Ya, sukun. iya sukun. Dibaca berapa? 2 harakat Dibaca panjang 2 harokat dalam satu kata. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Masya Allah di sana. Nah, baiklah. Dari hasil pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini, baik dari hasil diskusi kelompok yang ditampilkan oleh Fazia tadi, Zivana, Fatia, kemudian Fauziah dan yang lain-lain untuk kita bersama, Ibu anggap pembelajaran pada hari ini itu sudah paham, gitu ya. Namun sedikit Ibu tambahkan untuk menguatkan Ananda tentang materi mat badal, dan sedikit juga kita kupas mat badal dengan mat tabi'i itu di penghujung pembelajaran ini. Mat badal itu adalah mat pengganti. Mat badal itu hurufnya adalah hamzah. Apabila hamzah bertemu dengan huruf mat yang ga, alif, waw, dan ya dalam satu kata dibaca panjang 2 harokat. Nah, apa bedanya dengan mat tabi'i, Bu? Kalau mat tabi'i hurufnya huruf mat sama,
3 juga. Alif, waw, dan ya. Namun hurufnya yang di depan dari huruf mat tabi'i itu bebas. Selain huruf hamzah dan huruf sukun. Itu saja perbedaannya. Paham, Tum? Paham. Masya Allah. Setelah penampilan dari masing-masing kelompok tadi, ada satu kelompok yang menurut Ibu sangat bagus penampilannya. Maka dari itu, Ibu akan memberikan reward kepada yang bagus tersebut. Namun, untuk yang lain jangan berkecil hati. Bukan penampilan Ananda tidak bagus, tetapi mungkin kurang semangatnya sedikit lagi. Kemudian kekompakannya sedikit lagi. Itu yang kita nilai tadi ya. Ingat rubrik penilaian ya. Ketepatan jawabannya sedikit lagi. Ibu minta yang tidak mendapatkan reward jangan berkecil hati. Ya? Oke. Reward ini diberikan kepada kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke. Nah, silakan diterima kelompok 4. Jangan dinilai dari harganya ya, tapi dilihat dari keikhlasannya. Oke, dia. Oke, berikutnya refleksi. Setelah kita melaksanakan pembelajaran, ya. Ibu juga lihat ekspresinya semuanya sangat bahagia sepertinya dengan materi mad badal ini ya. Refleksi kita atau kegiatan penutup kita akan Ibu lakukan pertanyaan terakhir. Kira-kira siapa yang bisa jawab ya? Menurut Ananda, apa manfaat pembelajaran pada hari ini? Ya, Bu. Oke, silakan Anindita. Yang pertama, meningkatkan pemahaman konsep mat badal secara mendalam. Terus? Yang kedua, menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap ilmu tajwid. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Anindita. Ada lagi? Meningkatkan keaktifan dan partisipasi saya. Oh iya, alhamdulillah. Akhirnya Ananda berpartisipasi semua ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Berikutnya ada lagi? Silakan Jamilatul Husna. Menurut saya, Bu, manfaat untuk mempelajari ilmu tajwid ini adalah menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap ilmu tajwid, membantu saya mengaplikasikan mat badal dalam bacaan Al-Quran. Oke, terima kasih. Jawabannya sangat bagus dan memuaskan. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, menurut Ananda, apa kekurangan pembelajaran kita pada hari ini? Oke, ada yang bisa jawab? Oke, silakan. Gimana? Saya merasa kekurangannya dari segi waktu karena dengan model dan metode pembelajaran hari ini rasanya sangat menyenangkan dan membuat saya lebih terinovasi untuk berperan dalam mengikuti diskusi dan tanya jawab sehingga tidak terasa waktu pembelajaran sudah habis. Wow, alhamdulillahirabbil alamin. Berarti kekurangannya adalah kurangnya waktu. Besok kita tambah waktunya ya. Ya. 4 kali 4 jam pelajaran boleh? Tidak ya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah sampai di ujung pembelajaran. Ibu berharap Ananda semua dapat mengerti apa yang telah kita pelajari pada hari ini dan dapat diamalkan dalam bacaan Al-Qur'annya. Sehingga ketika Ananda membaca Al-Qur'an itu, Ananda tahu apa yang dibaca, makna yang dibaca, hurufnya, tajwidnya, makharijul hurufnya, sehingganya bernilai pahala untuk kita semua. Ingat, satu bacaan, satu huruf Al-Quran saja bernilai 10 pahala kebaikan. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Nih, kita ucapkan syukur kepada Allah karena Ibu perhatikan anak Ibu semangat semuanya dalam menyambut materi mad badal kita pada hari ini. Dan minggu besok kita akan masuk ke materi baru yaitu mat tamkin. Nah, Ibu minta semuanya pelajari dulu dengan buku-buku atau referensi-referensi yang ada seperti lihat YouTube atau yang lain-lainnya. Kalau ada bukunya di perpustakaan, dibaca perpustakaan ya. Ibu akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.